Saya mengucapkan selamat dan berwisiat untuk hari ulang tahun ke-100 dari Gereja Hati Kudus Yesus yang sejak semula memang tidak dimaksudkan untuk menjadi katedral, tapi dalam perjalanan waktu ya pas kita merayakan ini, merayakan karya Tuhan dan segala yang dibuat oleh Tuhan, mengumpulkan umat. Gedung memang tidak perlu, tidak penting, tapi yang penting adalah umat yang kita yakini akan menjadi umat Allah sampai kekal. Kita selesai dan pulang, bahkan nasi kotak aja tidak ada. Kita makan makanan rohani, yaitu Tuhan sendiri yang telah kita terima dari komuni. Itulah makanan yang sejati untuk jiwa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Tuhan menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Kita bersama dalam perayaan Ekaristi ini mengagumi karya Tuhan atas hari ulang tahun ke-100 dari Katedral Hati Kudus Yesus ini. Semua seperti yang dinyatakan oleh Mazmur 78 dalam antifon pembukaan, menyatakan karya Allah yang telah membimbing kita sampai saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami sesuatu kemalangan atau bencana, semua itu akan terjadi dan kita bisa hanya dengan sabar apakah itu akan berakhir. Hanya satu yang bisa dibuat oleh hanya manusia, yaitu mencari hikmah, apa arti dari pengalaman negatif atau bencana atau musibah atau apa saja. Kalau kita sekarang harus merayakan hari ulang tahun Gereja Katedral Hati Kudus Yesus ke-100 ini di tengah pandemi yang tidak berkesudahan ini, rasanya kita cari hikmahnya. Yang jelas kita hanya bisa merayakan ini dalam kesederhanaan, simplicitas, simplex ya. Kita tahu bahwa ada simplex itu satu lapis, ada duplex, triplex, ada multiplex. Perayaan 100 tahun dari katedral ini yang akhirnya menjadi katedral, tapi sebetulnya dulu tidak pernah dimaksudkan oleh Romo Flimakers itu Jesuit, bukan menjadi katedral. Tapi akhirnya memang katedral itu soal kalau menjadi gereja menjadi suatu katedral hanya tergantung dari kursi itu. Kursinya uskup di mana uskup duduk itu namanya katedra. Ya cuma itu. Mungkin kalau nanti suatu ketika kursinya dipindah ke paroki tertentu ya bisa aja itu menjadi katedral. Tapi harus izin, harus memberitahu uskupnya supaya membuat dekret. Yang berikutnya, hikmah yang kedua adalah selalu berhubungan dengan kesederhanaan itu adalah
humilitas, humus, yaitu lapisan bawah yang menjadi humus, menjadi dasar dari tumbuhan. Diterjemahkan Indonesia, kerendahan hati. Perayaan ini ya bukan perayaan yang meriah, terpaksa, ya biasa-biasa saja. Yang penting ya kita bisa Ekaristi, karena itulah suatu gereja didirikan sebagai rumah kita dan rumah Tuhan untuk ibadat, tapi yang terpenting bahwa ada Ekaristi. Ekaristi yang biasa disebut misa. Misa saya diutus, bahasa Latin misa sit, misa es, kita diutus untuk mewartakan Tuhan yang menjadi Tuhan keselamatan, Tuhan penebusan. Sekalipun kita ada dalam keterpurukan, dalam keadaan tidak ada artinya apa-apa, tapi toh Tuhan yang memberi arti. Karena sebenarnya tidak ada apa-apanya kita. Lihat, bacaan pertama kita ambil dari bacaan hari ini, sederhana saja. Bagaimana umat Israel semacam dihabisi, semua tidak punya apa-apa, menyeberang Laut Teberau, Laut Merah itu, tanpa apa-apa yang bisa diandalkan, ya. Kelaparan di padang gurun, protes kepada Musa, bagaimana kami lebih baik mati saja di Mesir, di mana masih bisa makan roti, gandum dan sebagainya. Tapi Tuhan memberi butiran gandum yang disebut dengan roti yang dibuat dari butiran gandum mana, karena ucapan apa ini kok bisa ada butiran gandum bertebaran gitu, lalu ditapis begitu dan itu bisa dimakan. Injil juga kita ambil dari hari ini juga tanpa rekayasa. Bagaimana Tuhan memberi kepada kita makanan rohani, batiniah untuk menjadi inspirasi hidup. Sabda yang mungkin hanya lewat saja, masuk telinga kanan, kiri, keluar telinga kanan. Tapi bagaimana itu bisa mengubah hidup kita? Marilah kita ubah diri kita menjadi orang yang menjadi pendengar, yang mampu merenung Tuhan yang bersabda dalam hati. Dan itulah yang membuat kita berubah menjadi orang yang menjadi pelaksana sabda Tuhan, mewartakan Kristus dengan ucapan syukur, Ekaristi, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan telah wafat, Tuhan telah bangkit, dan Dia akan kembali. Mysterium Fidei. Itu yang menjadi makna terakhir
kalau kita dan terutama untuk merayakan 100 tahun gereja Hati Kudus Yesus. Karena banyak yang bisa diceritakan dari karya kasih Tuhan atas kita semua. Amin. Benih melambangkan sabda Allah penaburnya Kristus. Siapapun yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Bapak Uskup yang kami muliakan, para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pada petang malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi bersama Bapak Uskup sebagai selebrant utama dalam rangka untuk mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih atas pendampingan dalam perjalanan iman di Paroki Hati Kudus Yesus selama 100 tahun. Sebenarnya persiapan untuk merayakan 100 tahun diberkatinya Gereja Hati Kudus Yesus ini sudah lama dipersiapkan oleh Romo Fusi sebagai pastor kepala paroki waktu itu. Jadi kalau saya bertanya kepada Ketua Panitia perayaan ini, yaitu Saudara Lucy, dia mengatakan bahwa panitia ini sudah dibentuk mulai tanggal 2 Maret dan selama ini itu sudah mengadakan pertemuan selama 11 kali. Maka saudara sekalian, dalam kesempatan ini pertama-tama kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi dalam rangka bersyukur atas perjalanan iman paroki ini selama 100 tahun. Yang kedua juga ini titipan dari Romo Fusi. Terima kasih kepada tim streaming, kepada tim liturgi, kepada tim talk show, kepada tim Komsos Keuskupan Surabaya, kepada tim AKP, dan juga terutama kepada panitia perayaan 100 tahun pemberkatan gereja HKY ini. Khususnya juga kepada Romo Didik yang mendampingi tim talk show dan juga Romo Didik menggali data-data sejarah di paroki ini. Dan juga saya kira ucapan terima kasih juga kepada kongregasi misi yang ikut menyertai dan mendampingi iman umat di paroki ini. Pendahulunya adalah juga kepada Ordo Serikat Yesus. Serikat Yesus yang juga membangun gereja ini sampai tahun 1923 itu paroki ini masih digembalakan oleh romo-romo dari Serikat Yesus. Tahun 1923 baru digembalakan oleh romo-romo kongregasi misi. Sehingga 100 tahun sudah ya 1 abad gereja ini. Tentu saja kita tetap berdoa
terus agar gereja ini tetap kokoh, bukan hanya bangunan ini tetapi juga gereja dengan huruf G besar, yaitu umat Allah, senantiasa tetap kokoh imannya, sehingga boleh terus mewartakan sabda Allah dimanapun umat ini mereka berada. Saya kira itu saja sambutan dari saya sebagai pejabat sementara Kepala Paroki di sini. Sekian, terima kasih. Lanjutnya Bapak Uskup untuk memberikan sambutan. Saya mengucapkan selamat dan berwisiat untuk hari ulang tahun ke-100 dari Gereja Hati Kudus Yesus yang sejak semula memang tidak dimaksudkan untuk menjadi katedral, tapi dalam perjalanan waktu ya pas di selatan Surabaya, ya kira-kira tengah begitu, tengah selatan. Kita merayakan karya Tuhan dan segala yang dibuat oleh Tuhan, mengumpulkan umat. Gedung memang tidak perlu, tidak penting, tapi yang penting adalah umat yang kita yakini akan menjadi umat Allah sampai kekal. Kalau gedung bisa aja sementara, fana, sia-sia belaka. Karena itu, kalau kita merayakan 100 tahun ini, tidak usah berandai-andai, wah kalau keadaan normal, tidak pandemi, mungkin kita sudah pasang mercon, kembang api, terus pesta. Ini nanti kita selesai dan pulang, bahkan nasi kotak aja tidak ada. Kita makan makanan rohani, yaitu Tuhan sendiri yang telah kita terima dari komuni. Itulah makanan yang sejati untuk jiwa kita. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh perjalanan hidup kita menuju Tuhan, kebahagiaan bersama Tuhan sebagai umat dan sebagai pribadi, dengan mohon mengandalkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan saudara-saudara, nih ya. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.